Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah. Betapa nikmatnya manusia itu kalau di hatinya terikat dengan Allah dan di hatinya senantiasa terikat dengan baginda Rasulullah. Ketika dia mengikatkan hatinya dengan Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hati akan terasa bahagia. Dengan mengingat Allah, maka segala gundah gulana, galau dan lain sebagainya akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita mau diingat oleh Allah, kita harus ingat sama Allah. Dan bagaimana cara kita terhubung dengan baginda Rasulullah? Maka dengan cara yang tadi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah solawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ini pun juga solawat, yang insya Allah ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka ini cara kita supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya mengaku sebagai umat, tetapi tunjukkan apa yang bisa kita lakukan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Introspeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan untuk baginda Rasulullah? Apakah kita sudah membahagiakan Nabi, atau setiap hari kita hanya membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih? Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah. Kembali lagi ke tema kita, esensi syukur kepada Allah. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Salat malamnya baginda Rasulullah, lama sujudnya Nabi, lama rukunya Nabi, sampai bengkak dengkulnya Nabi. Kemudian istrinya bertanya, ya Rasulullah, ya Habibullah. Aisyah bertanya kepada suaminya, ya Rasulullah, engkau ini udah dijamin masuk surga. Engkau ini maksum, dijamin dosa-dosamu pasti dihapuskan oleh Allah. Lalu kenapa engkau melakukan hal yang demikian ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasulullah? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Semakin dijamin dosanya diampuni oleh Allah, semakin dijamin pasti masuk ke dalam surga, semakin baginda Rasulullah bersyukur. Bagaimana cara Rasulullah bersyukur? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Dimana kalau kita bersyukur, kita akan mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Apa manfaat daripada bersyukur? Kenapa kita wajib bersyukur? Karena dua sebab. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan yang pertama, agar kekal kenikmatan yang telah kita peroleh, kenikmatan yang sangat besar. Sebab jika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka nikmat tersebut akan hilang. Yang kedua, agar nikmat yang telah didapatkan semakin bertambah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya, kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kalau kita banyak bersyukur, maka Allah akan ubah nasib kaum tersebut semakin nikmat, dan semakin nikmat. Tetapi apabila tidak mau bersyukur, maka ketahuilah kaum tersebut akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah banyak, boleh jadi berupa penyakit, boleh jadi berupa musibah, boleh jadi berupa bencana dan lain sebagainya. Ini karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang yang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah, maka apabila ia mendapatkan musibah, maka musibah ini menjadi ujian baginya, yang insya Allah Allah akan menaikkan derajatnya dengan ujian yang Allah berikan tadi. Di mana dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah nasib dan keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apa maksud daripada ayat ini? Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita, yang dimana ketika kita kufur, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita mengingkari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan untuk merubah nasib kita, untuk merubah nasib diri kita sendiri. Allah masih tunggu apakah kita mau kembali kepada Allah, apakah kita mau bertaubat, apakah kita mau bersyukur dengan cara menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan semakin terlena, akan semakin menyelam daripada kemaksiatan-kemaksiatan dan jauh daripada kalimat syukur tersebut. Allah masih tunggu. Ketika kita kembali kepada Allah, maka ketahuilah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, walau ka'amsalil jibal, walaupun sebesar gunung, kita betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, bersyukur sebagai hamba yang Allah berikan umur yang panjang dan merubah nasib kita yang tadinya kita berada di dalam lautan kekufuran, berpindah kepada lautan tashkur, berpindah kepada lautan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenikmatan bagi kita. Namun kalau kita nggak mau merubah nasib kita, kita tetap berada di dalam lautan kufur tersebut, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan bagi kita. Apa itu? Berupa neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka jadilah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebagaimana doa yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal, bagaimana doa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, yang insya Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah, maka doanya akan kita bacakan setelah yang mau lewat. Tetap di Lentera Islam BRTV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.